Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Apa kabar bagi kita semua? Saya harap kita semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan kita semua dalam kondisi yang sehat. Dan kita mengucap syukur kita dapat kembali bertemu dalam video pastoral pada kali ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, makan ataupun minum adalah hal yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana kita dapat memuliakan Allah dengan kita makan ataupun kita minum? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin kita hidup di zaman di mana orang mulai tidak mempedulikan lagi satu sama lain. Oleh karena itu, hal seperti makan ataupun minum tidaklah menjadi terlalu permasalahan bagi banyak orang. Tetapi berbeda pada masa itu, di masa ketika Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Kita tahu bahwa kota Korintus adalah kota di mana di dalamnya banyak sekali terdapat penyembahan berhala. Oleh karena itulah dapat menjadi masalah ketika seorang Kristen memakan makanan yang telah dipersembahkan kepada persembahan berhala. Oleh karena itulah Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31, jikalau engkau makan atau jikalau engkau minum atau engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Artinya Paulus saat itu ingin memperingatkan kepada jemaat Korintus untuk tidak menjadi batu sandungan ketika mereka sedang makan ataupun minum. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menarik bukan bahwa dalam teks ini kita melihat bahwa dalam hal-hal yang terkecil sekalipun kita dapat memuliakan Allah, bahkan melalui makan ataupun minum dalam hal yang sudah biasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita pikir-pikir lagi Bapak Ibu, mungkin ternyata ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Allah dalam ketika kita makan ataupun minum. Misalnya, dalam teks yang kita baca dalam 1 Korintus 10, itu adalah ketika Paulus memperingatkan kepada jemaat Korintus untuk tidak menjadi batu sandungan bagi orang-orang lain ketika mereka makan. Meskipun dalam pengajarannya Paulus juga memberitahukan bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, melainkan apa yang keluar dari mulut. Itu artinya kita dapat memuliakan Allah ketika kita makan ataupun ketika minum dengan kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Dalam teks yang lain Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya dalam 1 Korintus 6, di sana dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Paulus mengingatkan pentingnya tubuh kita dengan menyatakan bahwa tubuh kita adalah tempat berdiam bait Roh Kudus. Dan dengan demikian kita harus menjaga tubuh kita dengan baik, termasuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan demikian kita dapat memuliakan Allah dengan kita makan ataupun minum dengan makan dan minum yang baik. Janganlah kita memakan makanan yang tidak baik bagi kesehatan kita ataupun minum dengan minuman yang tidak baik bagi kesehatan kita. Sebaliknya, marilah kita makan ataupun minum dengan makanan dan minuman yang baik yang dapat membantu kesehatan tubuh kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih daripada itu, ketika kita melihat bahwa kita dapat memuliakan Allah dari hal-hal yang terkecil, yaitu kita makan ataupun kita minum. Lebih lagi Bapak Ibu, dengan demikianlah kita harus dapat memuliakan Allah dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik ketika kita itu belajar, baik ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala sesuatu, maupun itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, kita melakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kiranya sharing ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan mengingatkan kita untuk kita belajar sedikit demi sedikit mengenal kehendak Allah dan kita melakukan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.